Salam, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita kembali berkumpul dan kita kembali untuk duduk diam mendengar firman Tuhan. Haleluya. Siap mendengar? Sengaja kita datang ke tempat ini, satu, kita merindukan Tuhan, ya. Jiwaku haus akan Allah. Ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang persahabatan yang tidak seimbang, ya, antara pangeran dan rakyat biasa, Yonatan dan Daud. Saat ini kita melihat satu pribadi yang mengagumkan, ya. Kita mau belajar kenal akan pribadi Tuhan. Sebab umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Kenali pribadi Tuhan yang mengagumkan itu, dan saudara tidak akan pernah mundur dari Dia, ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan baca lebih dulu dari Lukas pasal 5 ayat 8 dan 9. Lukas pasal 5 ayat 8 dan 9. Mari kita berdiri bersama-sama untuk membaca ayat ini. Baik, 1, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Amin. Silakan duduk. Pernah punya pengalaman apa ketika kita bersama dengan Tuhan? Tentu banyak kesaksian yang kita alami, ya, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Nah, terutama ketika kita mendapat berkat, gitu ya. Wah, luar biasa, sukacita luar biasa, gitu ya. Tapi bagaimana ketika pengalaman dalam lembah kelam? Bisa bersukacita? Bagaimana? Ketika kita punya pengalaman bersama Tuhan tapi dalam lembah kelam, bisa bersukacita? Mikir dulu. Ayat ini berkata ketika Simon Petrus melihat apa yang dilakukan Tuhan, dia tersungkur dan menyembah. Bahkan dia berkata, "Tuhan, pergilah, aku gak layak terima berkat ini." Bagaimana dengan kita? Apakah kita bersungut-sungut ketika Tuhan sedang membawa kita ke dalam lembah kelam? Ataukah ketika Tuhan memberkati kita, kita sangat bersukacita, kemudian sampai lupa si pemberi berkat? Tapi Simon dan kawan-kawannya ketika melihat berkat tangkapan ikan yang luar biasa itu, si Simon sujud tersungkur dan mengatakan, "Tuhan, pergilah, aku tidak layak karena aku orang berdosa, tidak layak diberkati." Saudaraku, sungguh kata Simon ini benar. Saudara dan saya tidak layak untuk diberkati. Haleluya. Karena saudara dan saya ini kita ini orang-orang yang sangat berbeda dengan kondisi Tuhan yang mulia, besar, sementara kita ini pendosa, nggak layak. Sebab itu ketika kita ikut Tuhan, jangan banyak menuntut, ya, dan jangan hanya bersukacita kalau Tuhan memberkati kita saja. Tapi Tuhan seringkali membawa kita ke lembah-lembah kelam itu tujuannya untuk memperkenalkan dirinya. Aku loh Tuhan yang berkuasa bertindak di luar kemampuan manusia. Haleluya. Dan ketika Tuhan memberkati nelayan-nelayan di pantai itu, mereka takjub, mereka kagum. Banyak orang kagum dengan perbuatan Tuhan, termasuk saudara dan saya, ya. Banyak orang kagum. Nah, sekarang jangan lupakan, ya, perbuatan-perbuatan Allah. Baik, kita akan melihat bacaan seluruhnya dari Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11.
Kita bacakan ayat 1 lebih dulu, silakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Iya. Ketika Tuhan Yesus ada di pantai, ada sesuatu yang dilihat oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus di pantai, ada sesuatu yang dilihat. Apa itu? Ayat 1 ini mengatakan, satu kali di pantai Genesaret sedang orang banyak mengerumuni dia. Untuk apa? Untuk apa? Mengerumuni dia untuk mendengar apa? Firman Allah. Mereka antusias karena haus akan firman Allah. Jadi kemanapun Tuhan pergi dikejar, ditotakan banyak orang, diikuti banyak orang. Nah, apa yang Tuhan lihat ketika di pantai Genesaret itu? Pertama-tama yang Tuhan lihat, orang banyak yang haus akan firman Allah. Haleluya. Ini yang Tuhan lihat. Kemudian ayat 2 silakan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya sedang turun dan sedang membasuh jalannya. Ya. Jadi hal kedua yang Tuhan lihat, perahu-perahu dengan nelayan-nelayan yang membersihkan jala. Artinya apa? Sudah selesai mengambil apa itu? Mengerjakan menangkap ikan, sudah selesai. Karena hari itu hari pagi siang ya. Biasanya orang menangkap ikan itu kan berangkat sore, semalam-malaman mereka kerja menabur jalannya, melepaskan jalannya untuk menangkap ikan. Tapi ketika ditarik pada selesainya mereka melaut, ternyata mereka tidak punya apa-apa, nggak nangkep apa-apa, dan jalannya dibersihkan. Jadi hal kedua yang Tuhan lihat adalah nelayan-nelayan yang sedang apa? Sudah kerja semalam-malaman ya toh, tapi tidak nangkep apa-apa. Sudah kerja keras, bayangke, semalam ya mengerjakan tapi nol hasilnya. Dua hal yang Tuhan lihat. Orang banyak yang ingin mendengar firman Allah dan juga melihat nelayan-nelayan yang menghadapi perahu kosong. Haleluya. Saudaraku, saat ini ketika saudara datang menghadap hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya, Tuhan melihat saudara, melihat saya, dan Tuhan sangat tahu isi hati kita. Apakah kita benar-benar merindukan firman Allah? Atau mungkin ketika kita datang dengan hati yang tanpa harapan, ya, aku ibadah apa enggak? Aku lagi enggak punya apa-apa. Berangkat ibadah apa enggak ya? Hatiku gundah, nanti pulang ibadah apa yang saya masak? Nanti pulang ibadah perutku kencot. Nah, saudaraku, dua hal yang Tuhan lihat. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Haleluya. Dan ketika Tuhan melihat, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bukan cuma melihat, tapi dia melakukan sesuatu dengan apa yang Tuhan lihat. Haleluya. Biasanya mata ini dipakai ya untuk kita bisa menangkap sesuatu, sehingga kita timbul, apa ya yang harus aku lakukan ketika melihat sesuatu, gitu kan? Misalnya lagi jalan, di perjalanan ada orang jatuh, mesti kita berhenti. Ada apa Pak? Ada apa Bu? Ya kan? Karena ini loh yang kita lihat, orang itu butuh pertolongan mungkin gitu ya. Lebih-lebih Tuhan, saudara, lebih-lebih Tuhan melihat apa yang sedang saudara alami. Haleluya. Dan dia tidak akan tinggal diam. Hal kedua yang Tuhan lakukan, ya. Yang pertama, apa yang Tuhan lihat. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan. Ya, ayat 3 silakan.
Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya. Apa yang Tuhan lakukan? Tiba-tiba Tuhan naik ke atas perahu Simon. Padahal di situ ada banyak perahu, tapi ada 2 perahu yang jadi perhatian Tuhan. Dia masuk ke perahu Simon. Dan apa yang Tuhan lakukan? Bukan Tuhan langsung memberkati, Tuhan langsung memberi tangkapan ikan yang banyak, enggak. Tuhan katakan kepada Simon, tolakkan perahumu agak dalam, ya, agak ke laut, ya, sebab orang banyak di pantai, itu tadi gambarnya, ya. Orang banyak di pantai ingin mendengar suara Allah. Seringkali saya juga merenungkan, ya, ketika Tuhan saat itu enggak pakai toa, ya, saat itu enggak pakai wireless, ya, enggak pakai mic, tapi suara Tuhan bisa ditangkap oleh orang-orang yang merindukan suaranya. Haleluya. Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar, tangkap apa yang menjadi suara Tuhan untuk pribadi kita. Haleluya. Dan Tuhan masuk ke dalam perahu Simon, dan Tuhan menyuruh supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, sehingga Tuhan bisa berbicara dengan bebas, ya, tidak terganggu dengan kerumunan orang banyak. Tuhan berbicara dengan bebas. Haleluya. Apa yang Tuhan lakukan ketika dia masuk ke dalam perahu Simon? Apa yang Tuhan lakukan? Mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan tahu jiwa yang letih lesu, tidak punya apa-apa, sudah kerja keras, tidak punya apa-apa, letih lesu jiwanya. Dan Tuhan tahu apa yang dia lakukan, yaitu memberkati mereka dengan firman Allah. Karena Tuhan tahu kebutuhan manusia bukan soal makan minum, tapi kebutuhan manusia adalah kebutuhan jiwa. Ketika saudara hanya memperhatikan kebutuhan tubuh, jiwamu akan tetap merana. Jiwa kita yang merana tidak akan pernah terpuaskan oleh hal-hal duniawi. Mungkin menyelimurkan diri dengan pergi ke klub-klub, menyelimurkan diri dengan bergaul dengan teman-teman hura-hura, pulang jiwanya tetap merana. Sebab kebutuhan manusia itu bukan soal makan dan minum, tapi kebutuhan jiwa yang hanya bisa dipuaskan oleh firman Allah. Sebab itu ketika ada orang berkata, wah nantilah kalau masalahku selesai, saya mau datang kepada Tuhan. Tidak akan pernah selesai, saudara. Ya, justru ketika kita dalam ketertekanan jiwa, jangan menyelimurkan diri dengan hal-hal duniawi, jiwamu akan tetap merana. Haleluya. Dan ini yang dibutuhkan oleh manusia, oleh saudara dan saya. Kebutuhan jiwa jangan ditutup dengan hal-hal duniawi, ya. Tapi kebutuhan jiwa hanya bisa dipuaskan oleh firman Allah. Ini yang Tuhan lakukan. Dia mengajar. Dia naik ke perahu Simon, dan hal yang kedua yang dia lakukan, mengajar. Walaupun Tuhan tahu mereka juga butuh makan, dan kebutuhan makan ini tidak diabaikan oleh Tuhan. Haleluya. Matius 4 ayat 4 mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Atau mungkin ada berargumentasi atau alasan mengatakan, kita kan masih manusia, kita kan masih butuh makanan, kita butuh kerja. Memang, apa Tuhan gak tahu kalau kita butuh makanan? Tahu. Haleluya. Tapi firman Tuhan juga berkatakan, jangan kamu khawatir, carilah dulu kerajaan Allah.
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat itu berkata apa? Sebelum ayat itu Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Lihat burung di udara, lihat bunga di padang. Tuhan dandani, Tuhan pelihara burung. Tuhan meyakinkan bahwa kebutuhanmu itu tanggung jawab Allah. Sebab itu Tuhan katakan, cari dulu ini loh yang penting. Kebutuhan jiwamu itu loh, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang kita butuhkan soal makan dan minum ditambahkan. Haleluya. Tanpa kita mencari, bukan berarti saya mengajar saudara tidak perlu kerja, enggak, tapi perhatikan kebutuhan jiwamu. Haleluya. Semuanya itu akan ditambahkan, segala keperluan-keperluan kita. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau Tuhan melihat sesuatu yang penting yang dia lakukan, jangan lari. Tuhan tahu bahwa kamu membutuhkan, jiwamu itu membutuhkan penghiburan, jiwamu itu membutuhkan firman Allah, jiwamu itu membutuhkan petunjuk, penghiburan, nasihat. Tapi seringkali orang lebih memilih untuk bekerja keras supaya mendapat kebutuhan jasmani. Padahal Tuhan lebih tahu kebutuhan jiwamu itu loh yang penting. Jangan khawatir soal makan minum. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara, akan memenuhi segala keperluan. Bahkan saat itu ayat firman Tuhan mengatakan, Allahku akan memenuhi keperluanmu. Menurut apa? Menurut apa? Kekayaan. Siapa yang lebih kaya dari Tuhan? Ada? Ada yang lebih kaya dari Tuhan? Kenapa kita khawatir? Perhatikan kebutuhan jiwamu. Cari Tuhan. Aku haus akan Engkau Tuhan. Saudara akan dipuaskan jiwamu dan segala kebutuhanmu akan dipenuhi. Haleluya. Selanjutnya ketika Simon perahunya dipakai oleh Tuhan, kira-kira seperti apa? Aduh, aku wis wayahe bali, aku wis wayahe pulang istirahat ke rumah lah, malah Tuhan naik perahu lajar. Begitu Simon? Mungkin ada hal begitu ya. Lah, ngeselip banget Tuhan Yesus ini ya. Ketika Tuhan berkata, tolakkan perahumu ke dalam. Lah, apa maning gitu ya. Apalagi ini saya disuruh apa lagi sama Tuhan. Tapi Simon mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan dari sini kita bisa melihat kerelaan Simon. Dia rela memberikan apa? Waktunya yang harusnya sudah pulang, bisa istirahat di rumah karena capek, tapi harus memberikan sedikit waktunya. Bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan membutuhkan waktumu, apakah kita berkata, lah ngerepoti banget Tuhan ini, lah wis bola, yang lain aja, begitu? Tapi Tuhan melihat hati Simon yang penuh dengan kerelaan. Monggo Gusti, silakan. Tuhan pakai, dan dia mempersembahkan waktunya harus lebih panjang, lebih melelahkan. Ngenteni Tuhan ngajar. Aduh, jam berapa ini ya? Aduh, kok gak rampung-rampung ngajari. Pernah kita begitu? Khotbah ya gak rampung-rampung. Dan Tuhan, saudaraku, Simon memberikan waktunya. Dia juga memberikan apa? Tenaganya. Haleluya. Tuhan memberikan tenaga. Simon memberikan tenaganya. Ketika Tuhan minta, tolakkan perahumu, Simon memberikan tenaganya. Simon memberikan apa lagi? Fasilitas yang dia miliki. Perahu kosong, saudara. Perahu kosong diminta oleh Tuhan. Simon mempersilahkan. Simon tidak menolak. Tuhan, perahu yang lain sajalah Tuhan. Aku kesel, aku capek. Enggak. Tapi Simon memberikan
segalanya. Baik waktunya, tenaganya, juga apa yang dia miliki. Perahu yang cuma perahu kosong, tapi itu bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan ada saudara yang berkata, aku gak punya apa-apa untuk dipersembahkan, sehingga kita tidak bisa mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan. Karena kita merasa gak punya apa-apa. Nol hasilnya. Kita sudah merasa gak punya apa-apa, kita merasa gak diberkati Tuhan, dan kita tidak ada kerinduan untuk memberikan kepada Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang jemaat di Makedonia, jemaat yang miskin, tapi justru minta kepada Rasul Paulus, izinkan kami untuk beroleh kasih karunia, mengambil bagian pekerjaan Tuhan dengan mengumpulkan dana-dana untuk pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh rasul-rasul. Jadi jangan sampai kita berkata, aku gak punya apa-apa sehingga saya tidak bisa mempersembahkan apa-apa. Hitung berkat saudara satu persatu, dari pagi, siang, sampai malam. Kalau Tuhan tidak memberkati, saudara tidak akan hidup. Kalau Tuhan tidak memberkati, kita tidak bisa sehat. Loh, itu kekuatan dan itu berkat. Haleluya. Bisakah dengan kekuatan kesehatan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita itu, kita berani memberikan dengan kerelaan kepada Tuhan? Seperti Simon. Haleluya. Ada sebuah kerelaan dari Simon. Dan ketika Simon memberi perahunya, memberi waktunya, saat itu kan Simon ada di perahunya, dan Tuhan juga mengajar di perahu Simon. Kira-kira ketika Tuhan mengajar, Simon dengar apa enggak? Kok enggak ada yang jawab? Saat Tuhan mengajar di perahu Simon, Simon dengar enggak pengajaran Tuhan? Dengar. Dan ketika Simon mendengar firman Allah, jiwanya yang gundah gulana tadi, jiwanya yang merana tadi, dikuatkan, diberkati Tuhan jiwanya, sehingga dia punya semangat baru lagi. Dia tidak suntrup. Ya, apa suntrup itu bahasa Indonesia? Dia tidak mengeluh, dia tidak sedih lagi, ya, dia tidak susah lagi. Haleluya. Jadi saudaraku, firman Allah itu lebih penting untuk membangkitkan semangat, dan iman Simon semakin dikuatkan. Tadinya Simon melihat Tuhan itu sebagai guru, dan ketika mendengar firman Allah, dia meyakini ini orang yang mengagumkan, ini bukan orang biasa. Dan kita akan melihat respon Simon. Haleluya. Saudaraku, seberapa jauh kita menghargai pentingnya firman Allah dalam hidup kita. Seringkali kita lebih mementingkan kesibukan kita, sehingga tidak ada waktu untuk memberikan diri, membaca, merenungkan firman Allah. Sehingga sekian tahun, sekian puluh tahun kita ikut Tuhan, pengetahuan firman Tuhan itu minim banget. Tapi begitu saudara haus, saudara merindukan, semakin Tuhan menyingkapkan, semakin Tuhan menambahi pengertian firman Tuhan. Tangkap itu. Karena itu yang akan membuat jiwa kita bersemangat, dan sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Ini yang dilakukan Simon, ya. Ya, silahkan ayat yang keempat dan 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini iman Simon semakin mantap.
Dia tidak hidup mengandalkan pengalamannya. Dia tidak hidup mengandalkan kekuatannya. Sebab itu dia katakan, aku ini semalam-malaman loh Tuhan, sudah nabur jala ke sana kemari, menebarkan jala ke sana kemari, tidak ada satu ekor pun yang ketangkap. Ketika Tuhan bilang taburkan jalamu sekali lagi, dan itu tidak biasanya ada ikan-ikan muncul di permukaan pada siang hari. Tidak biasanya. Tapi apa kata Simon? Karena engkau yang berkata, maka aku tebarkan juga. Ini satu perubahan, ini satu pertumbuhan. Haleluya. Jangan sampai kita ikut Tuhan bertahun-tahun imannya nol, gak bertumbuh. Bertumbuh itu apa? Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Lah ini Simon, dengar firman Tuhan, jiwanya dibarui, imannya diteguhkan, sehingga ketika Tuhan berkata yang tidak masuk akal bagi Simon, dia lakukan. Seringkali kita beralasan, lah mosok saya suruh mengampuni, mosok saya suruh memaafkan, dia itu sudah puas, menyakitkan, sakitnya itu di sini, nggak bisa aku memaafkan. Nggak masuk akal kan? Kalau Tuhan berkata ampuni, nggak masuk akal kan? Kalau kamu harus kasihi dia, nggak masuk akal kan? Kalau Tuhan berkata terima dia apa adanya, seperti aku menerima kamu. Seringkali otak kita berkata lebih kuat daripada perkataan Tuhan, dan ini yang membuat kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi coba kalau kita tidak mengandalkan pengalaman atau mengandalkan kekuatan kita, tapi pegang firman dan kita lakukan, hasilnya luar biasa. Haleluya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Haleluya. Dan ketika dia menebarkan jala, saudaraku, apa yang dia dapat? Sejumlah besar ikan. Bukan sejumlah besar, bahkan jumlahnya itu loh yang besar, bukan ikannya yang besar, tapi jumlahnya yang besar. Sejumlah besar ikan dia tangkap sampai jalannya itu hampir koyak, saking penuhnya ikan. Apa yang Tuhan gak bisa lakukan? Ini yang Tuhan lakukan kepada Simon. Dia melihat perahu Simon kosong, dan setelah dipakai Tuhan memberkati bukan cuma Simon, tapi orang banyak itu diberkati oleh firman Allah. Dan ketika Tuhan sudah menyampaikan firman Allah, sekarang waktunya Tuhan bertindak dengan luar biasa. Tebarkan mon jalamu sekali lagi, ya. Dan Simon melakukan. Semalam-malaman aku nggak dapat apa-apa, sudah tak tebar Tuhan, sudah. Tapi aku nggak dapat apa-apa. Tapi satu hal, karena ini perintahmu, aku mau melakukan. Mari Bapak Ibu kita bertumbuh dengan firman. Ketika apa yang Tuhan katakan yang tidak masuk, yang tidak bisa kita terima dengan akal kita, coba belajarlah melangkah, belajarlah melakukan. Saudara akan melihat betapa dahsyat Allahmu, kekuatannya. Dia berdaulat atas hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita melihat apa respon Simon, sikap Simon ketika mendapat berkat, ketika diberkati. Ini satu perubahan juga dalam diri Simon. Haleluya. Dia tidak lagi meraup hasil tangkapan itu untuk dirinya sendiri. Satu perubahan hidup. Haleluya. Setelah dia diberkati Tuhan, kita melihat yang pertama, ayat yang ke-7, 6 dan 7. Silakan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa. Tadi Simon nangkap ikan, jalannya hampir koyak. Karena jalannya hampir koyak, dia panggil temannya, sini Yohanes, Yakobus, sini lu, ikannya banyak. Perahunya mereka juga masih kosong ya. Perahunya Yohanes dan Yakobus masih kosong. Mereka mendekat, dibagi. Setelah dibagi, penuh di perahunya, hampir penuh dikatakan. Mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir penuh. Haleluya. Jadi hasil tangkapan yang berkat yang asli dari Tuhan itu luar biasa ya. Gak perlu kita ke dukun supaya jualan laris. Gak perlu saudaraku, karena Tuhan mampu memberkati kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Haleluya. Sebab itu jangan mengeluh. Makanya Tuhan bilang gak usah kamu khawatir. Gak perlu kita mengeluh karena Tuhan tahu. Haleluya. Tanpa kita mengeluh, ucapkan terima kasih Tuhan, aku di posisi ini pun aku tahu Engkau besertaku. Aku tahu Engkau mengenal kegundahan hatiku. Kalau Tuhan tahu, kenapa kita mesti merana? Kalau Tuhan tahu, kenapa kita mesti sedih? Ada Bapa yang berkuasa, penguasa langit dan bumi, yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Tuhan lebih tahu keadaanku. Haleluya ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat ternyata Tuhan bisa memberkati Simon lebih dari apa yang kita pikirkan. Tadinya putus asa, aduh aku pulang ya wis lah. Nak, makan karo brambang goreng saja misalnya, makan sama garam saja. Itu enggak pernah dipikirkan lu dapat ikan itu. Tapi ternyata Tuhan memberikan lebih dari apa yang dibutuhkan oleh Simon. Haleluya. Dan ketika mendapat berkat, sikap Simon ketika dia dapat berkat, dia bisa berbagi. Dia panggil temannya, ayo iki lo aku boleh berkat, saya dapat berkat, ayo kita bagi supaya kamu juga dapat. Simon tidak egois. Haleluya. Jangan sampai ada yang berkata, aku gak diberkati Tuhan, sebab itu aku gak bisa memberi. Aku gak diberkati Tuhan, sebab itu aku gak bisa melakukan. Tapi ketika seseorang berkata, aku sudah diberkati Tuhan dengan kasih, aku akan bisa mengasihi orang lain. Haleluya. Saudara tidak akan pernah bisa mengasihi kalau saudara belum menerima kasih Allah. Dan ketika kita limpah dengan kasih Allah, kita baru bisa melihat aku mengasihi mereka. Oh iya ya, kasihan mereka, apa yang bisa aku lakukan? Haleluya. Karena sudah limpah dengan kasih Allah. Tapi kalau di dalam hal ini masih penuh dengan kepahitan, kebencian, sakit hati, meluap-luap, seperti Saul ketika benci pada Daud, meluap-luap, ingin membunuh Daud. Pokoknya kalau enggak dibunuh aku enggak puas, aku enggak bisa tidur, sampai direwangi tidur di padang-padang padahal dia punya rumah, gara-gara ingin membunuh Daud seorang. Ayo pelihara hati kita. Dan ketika saudara sakit hati, hanya Yesus yang bisa melepaskan. Tuhan tolong saya masih sakit hati, saya masih punya kebencian, saya gak bisa mengasihi orang yang menyakiti aku. Tuhan tolong berikan aku kasih-Mu, berikan aku hati seperti Engkau yang sudah mengasihi aku. Haleluya. Dan kita akan melaksanakan itu seperti Simon membagi berkat untuk temannya. Sikap Simon, dia bisa berbagi berkat. Dan yang kedua, sikap Simon ketika dapat berkat,
dia tersungkur. Haleluya. Ayat 8, silakan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ya. Jadi ketika dapat berkat, Simon tidak ngerangkul berkat itu. Wah, puji Tuhan, aku dapat berkat banyak, puji Tuhan. Sampai lupa sama pemberi berkat. Kebanyakan orang kan gitu ya, ketika diberkati dengan limpahnya, wah puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan melihat kebaikan saya, Tuhan melihat kesetiaan saya, sehingga Tuhan memberkati kita. Kita diberkati bukan karena kita setia, kita diberkati bukan karena kita baik, tapi ketika Tuhan memberkati kita, ada rencana Allah di dalam kehidupan seseorang dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Ada rencana Allah, camkan ini. Tuhan memberkati aku untuk apa ya ini ya? Tuhan mulai memperlihatkan itu yang harus kamu tolong, itu yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu kerjakan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ketika Simon mendapat berkat itu, dia tidak ngerangkul berkatnya. Puji Tuhan, aku diberkati. Tapi dia lari kepada si pemberi berkat. Dia datang kepada Tuhan, tersungkur. Aku gak layak, pergilah Tuhan daripada aku. Dan dikatakan ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia apa? Takjub, kagum. Kagum dengan perbuatan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, mereka kagum dengan perbuatan Allah karena Tuhan sanggup memberkati perahu yang kosong itu penuh dengan ikan pada saat yang tidak pada musimnya. Haleluya. Saat musim kering, Tuhan juga sanggup memberkati kita. Sebab itu jangan takut, saudara. Haleluya. Ucapkan terima kasih. Hargai si pemberi berkat. Puji Tuhan. Bukan berkatnya. Perubahan yang lebih dahsyat lagi terhadap diri Simon ketika dia sudah diberkati Tuhan. Ayat 10. Silakan. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Jangan takut. Mulai hari ini Tuhan berkata, engkau akan menjala manusia. Kalau saudara sedang sebagai nelayan, nangkep ikan banyak, dapat tangkapan ikan yang banyak, tiba-tiba Tuhan bilang, wis kowe saiki ora sanjala ikan, sekarang kamu menjala manusia. Apa untungnya saudara menjala manusia? Ngeribeti kan? Kalau kita dapat manusia banyak memberi makan, ya kan? Belum lagi mereka bikin masalah, ngeribeti kan? Panggilan Tuhan kepada Simon, haleluya. Mulai hari ini kamu jangan lagi menjala ikan, tapi kamu akan menjala manusia. Untuk apa? Dibawa kepada Yesus. Satu perubahan yang dilakukan oleh Simon. Dia lebih menanggapi panggilan Tuhan daripada berkat, daripada bersukacita dengan berkat itu. Tapi dia lebih mendengarkan, lebih menanggapi panggilan Tuhan. Dan apa yang Simon lakukan? Ayat 11. Silakan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Perhatikan, setelah menghela, membersihkan jala, sudah diberesi kabeh. Kemudian dia ikut Tuhan. Tuhan, aku tak sanggup ikan ya, sebagai bekal aku mengikut engkau. Enggak,
Ayat ini berkata, ia pun meninggalkan apa? Segala sesuatunya, lalu mengikuti Yesus. Termasuk apa? Perahu, jala yang bisa menghasilkan, ditinggalkan, kemudian ikut Yesus tanpa bekal di tangan. Dia berani tinggalkan itu. Haleluya. Satu perubahan yang luar biasa ketika jiwa saudara, jiwa saya sudah tersentuh, terhubung dengan Tuhan. Kita berani dan merelakan semua itu, dan kita melihat pemeliharaan Tuhan terhadap Simon. Haleluya. Simon tentunya dia punya perahu, tidak murah ya. Dia punya jala untuk menjadi bahan alat ya, untuk bisa mereka bekerja menghasilkan uang. Tapi itu semua tinggalkan, dan Tuhan pelihara. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, apa yang kita tanggapi? Mungkin Tuhan tidak memanggil kita sepenuh waktu, tapi bisakah kita memberi telinga untuk firman Allah dan mulai kita melangkah, melakukan. Tapi begitu kita mendengar firman dan kita abaikan, stop. Firman Allah itu akan mandek dan kita tidak punya pengertian yang baru. Kita tidak memiliki hikmat yang baru dari firman itu. Ketika ada suara Tuhan dan kita bungkam, pura-pura kita nggak tahu dan kita abaikan, maka firman Allah, hikmat dan akal budi itu akan stop, saudara ya. Tapi begitu kita haus, kita rindu, Tuhan semakin menambahi pengertian, hikmat, akal budi, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Simon bisa meninggalkan segala sesuatunya, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin satu saat Tuhan memanggil saudara untuk melakukan sesuatu. Ayo belajar kita melangkah. Ketika Tuhan sudah menggetarkan hati kita, apa yang harus bisa aku lakukan? Lakukan. Haleluya. Walaupun mungkin tidak meninggalkan segala sesuatunya seperti Simon, tapi belajarlah dari hal yang kecil. Ketika Tuhan ingin kita melangkah, melangkahlah. Dan lihatlah, Tuhanmu sangat mengagumkan. Haleluya. Saudaraku, setiap kita pernah mengalami persoalan, setiap kita pernah mengalami masalah, penderitaan, dan ketika saat itu terjadi ya, apapun itu ya, mungkin sakit hati, mungkin kemarahan ya, mungkin masa depan suram, aduh ini saya mau hidup seperti apa ya, mungkin ekonomi kita, aduh aku kok pas-pasan, aduh aku ndak ada, bahkan bukan pas-pasan, ndak ada sama sekali. Itu masalah juga kan. Dan saat seperti itu saudaraku, mungkin satu saat Tuhan juga mengizinkan kita diperlakukan tidak adil oleh temanmu, oleh sahabatmu, bahkan oleh anggota keluargamu, bukan oleh bahkan oleh sisianmu, entah suami entah istri. Kita diperlakukan tidak adil. Itu masalah. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan? Haleluya. Datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Jangan bertindak sendiri. Kalau saudara bertindak sendiri, capek. Seperti Simon itu capek, nebarkan jala semalam-malaman gak dapat apa-apa. Haleluya. Datang sama Tuhan, Tuhan ini hidupku aku gak berdaya Tuhan, dengan persoalanku aku gak berdaya. Apa yang harus aku lakukan? Belajar mendengar dan melakukan. Ketika kita datang dan mulai, bukan cuma kita yang ngomong terus sama Tuhan, tapi coba berdiam
dan mendengar suara Tuhan yang menjadi rema dalam hidup saudara. Mungkin melalui bacaan Alkitab, mungkin saat kita mendengar firman Allah seperti ini. Dengarkan dan tangkap. Haleluya. Dan ketika kita sudah datang, kita mendengarkan, percayai firman-Mu, ya dan amin. Aku siap melangkah bersama dengan Engkau, sekalipun sakitnya di sini itu masih gitu ya, tapi aku berjalan bersama Engkau. Dan lihatlah perbuatan Tuhan yang mengagumkan. Dia bisa memberesi semua persoalan yang sedang engkau alami. Tuhanmu adalah Tuhan yang patut kita tinggikan, patut kita sembah. Tuhan saudara, Tuhan saya berkuasa atas alam semesta, bahkan berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Tuhan sanggup mengubah keadaan perahu kosong dengan berkat yang luar biasa. Tuhan bisa mengubah suasana hati Simon yang merana, diubah menjadi sukacita, bahkan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Engkau sungguh indah, tiada taranya. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Hormati Tuhan dengan apa? Dengan mentaati firman-firman yang saudara dan saya sudah dengar. Haleluya.